Salam sehat. Kali ini kita bahas tentang homoseksual dan LGBT. Apakah sama homoseksual dan LGBT? Nah, ini penjelasannya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa di video sebelumnya saya bahas tentang sekelumit homoseksual. Homoseksual itu orientasi seseorang, orientasi seksnya dengan sejenis. Karena orientasi seksual itu ada dua, bisa hetero, bisa homo. Heteroseksual itu laki-laki menyukai perempuan dan yang perempuan menyukai laki-laki. Artinya secara kodrat itu yang dibenarkan. Secara hukum, secara keagamaan itu yang dibenarkan. Bahwa laki-laki harusnya menyukai yang perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Itu orientasi seksual yang secara hukum, secara keagamaan yang dibenarkan. Tetapi karena sesuatu hal, bisa karena kelainan genetik, bisa karena gangguan hormonal, bisa karena lingkungan, dan dalam perkembangan keilmuan ada juga karena otak yang ada perbedaan. Ya, sehingga terjadi adanya homoseksual. Ya, nah, homoseksual itu adalah seseorang yang orientasi seksualnya itu sedang sejenis. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Yang biasa dikenal di masyarakat adalah gay dan lesbian. Gay adalah laki-laki menyukai laki-laki, yang lesbian perempuan menyukai perempuan. Itu yang dikenal oleh masyarakat secara umum, secara luas. Nah, dalam perkembangan zaman, ternyata homoseksual ini ikut berkembang. Jadi perkembangan zaman itu tidak hanya yang positif, yang negatif pun bisa berkembang. Nah, sehingga kemudian ada yang disebut dengan LGBT. LGBT itu singkatannya L, G, B, sama T. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Yang homoseksual tadi ada gay, ada lesbian. Ya. Tapi kemudian berkembang ada biseksual. Kemudian ada transgender. Dan dalam perkembangan zaman, saat ini sudah tidak hanya LGBT, tapi LGBTQ+. L, G, B, T, Q, kemudian plus. Sehingga penelitian tentang homoseksual ini tidak tuntas karena ternyata berkembang, dan berkembang. Ya. Penjelasannya begini, L, lesbian, seorang perempuan menyukai perempuan. Secara anatomi, perempuan, dan orangnya secara gender mengakui bahwa secara fisik dia adalah perempuan. Pelan-pelan ya. Seseorang lahir dengan fisik perempuan. Secara anatomi dia perempuan. Tapi dia secara gender merasa memang betul-betul perempuan. Tetapi orientasi seksualnya dia menyukai yang sejenis. Menyukai perempuan juga. Ya, itu lesbian. Nah, kemudian yang gay. Seorang yang lahir secara anatomi dia adalah laki-laki, secara fisik dia laki-laki, secara gender orangnya mengakui dirinya laki-laki. Tetapi orientasi seksualnya dia menyukai sesama laki-laki. Sesama pria. Ya, itu lesbi dan gay.
LG. Sekarang B, yang B, biseksual. Seseorang yang lahir dengan fisik laki-laki, secara gender dia merasa dirinya laki-laki, tetapi orientasi seksualnya, dia di samping menyukai sesama laki-laki, dia juga menyukai perempuan. B2, biseksual. Begitu juga yang perempuan, secara fisik perempuan, secara anatomi perempuan, dan secara gender dia merasa betul-betul perempuan, tetapi orientasi seksualnya dia di samping menyukai sesama perempuan juga menyukai laki-laki. Ya, jadi ada tadi lesbi, ada gay, ada biseksual. Nah, kemudian T-nya transgender. Transgender ini secara fisik seseorang laki-laki, secara anatomi laki-laki, tapi secara gender dia merasa dirinya perempuan. Beda ya dengan tadi yang gay ya. Seseorang yang lahir dengan laki-laki, anatominya laki-laki, fisiknya laki-laki, tapi kalau gay, secara gender dia merasa betul-betul dirinya memang laki-laki. Tapi kalau transgender, fisiknya laki-laki, tapi secara gender dia merasa dirinya perempuan. Begitu juga yang perempuan. Yang perempuan lahir dengan anatomi perempuan, secara fisik perempuan, tapi secara gender dia merasa dirinya adalah laki-laki. Sudah mulai paham ya? Sehingga seorang gay, dia tetap akan berpakaian laki-laki. Dia melakukan aktivitasnya aktivitas laki-laki. Dia tidak lemah gemulai. Dia macho. Hanya saja dia menyukai sesama laki-laki. Nah, beda dengan transgender. Dia fisiknya laki-laki, tetapi dia merasa, gendernya dia merasa perempuan. Sehingga dia lemah gemulai. Dia suka dengan berpakaian perempuan, karena merasa dirinya adalah perempuan. Sehingga sikapnya, cara berjalannya, dia betul-betul merasa sebagai seorang perempuan, sekalipun fisiknya laki-laki. Sehingga orang yang transgender, dia aslinya laki-laki, karena dia merasa perempuan, dia sampai akhirnya rela melakukan operasi ganti kelamin. Statusnya dia merubah menjadi seorang wanita. Sehingga dia adalah trans perempuan. Fisiknya laki-laki. Nah, orang yang perempuan lahir dengan fisik perempuan, secara anatomi perempuan, tapi dari sisi gender dia merasa laki-laki, maka dia pasti akan berperangai, bersikap seperti laki-laki. Sehingga kadang-kadang dia tomboy. Dia suka pakai pakaian laki-laki. Dia berkumpul dengan laki-laki karena merasa dirinya adalah laki-laki. Beda dengan lesbi. Kalau lesbi, dia mengaku dia perempuan. Sehingga dia berpakaian juga perempuan. Dia beraktivitas sebagai perempuan. Hanya saja dia menyukai sesama. Beda dengan tadi yang transgender, dia perempuan, tapi merasa gendernya laki-laki. Sehingga perempuan ini adalah trans laki-laki. Sudah mulai memahami ya bedanya lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Ya. Keempatnya ini, mereka biasanya terkotak-kotak, tidak campur dalam aktivitas dan sebagainya.
Tapi dalam perkembangan secara modern dunia ini, perkembangan teknologi, muncul LGBTQ, queer. Yang queer ini adalah mengayomi dari semua gender. Karena mereka tidak mau dikotak-kotakkan. Sehingga yang L, yang G, yang B, yang T menjadi satu. Mereka bersatu. Sehingga kalau ada yang demo atau ada yang unjuk rasa, ingin pengakuan dan sebagainya, itu sudah mereka bercampur. Ada yang laki-laki, gendernya merasa laki-laki, sukanya dengan laki-laki. Ada yang perempuan merasa gendernya perempuan, tapi sukanya dengan perempuan. Ada yang perempuan menyukai dua jenis kelamin. Ada yang laki-laki menyukai dua jenis kelamin. Ada yang transgender, ada yang laki-laki, tapi merasa dirinya perempuan. Ada yang perempuan merasa dirinya laki-laki. Mereka sudah tidak terkotak-kotak lagi. Mereka berkumpul bersatu atas nama queer tadi. Jadi queer itu mengatasnamakan semua gender. Yang menyatukan LGBT adalah Q-nya tadi. Nah, ternyata dalam perkembangannya lagi ada plus. Queer plus. Tadi masalah gender ada plusnya. Ternyata yang plus ini mereka yang belum bisa mengakui dirinya, saya itu laki-laki atau perempuan. Sekalipun dia lahir secara fisik, secara anatomi dia perempuan, tetapi dia masih, saya itu perempuan apa laki-laki ya. Begitu juga yang lahirnya laki-laki, secara anatomi laki-laki, tapi secara gender dia masih mencari identitas. Saya itu perempuan apa laki-laki. Itu plusnya. Sehingga yang masuk dalam kriteria yang plus ini, ada yang aseksual. Dia tidak menyukai laki-laki atau perempuan. Karena dia juga tidak tahu saya itu laki-laki atau perempuan. Sehingga dia aseksual. Dia lebih sendiri. Sekalipun dia membaur ke sana kemari, tetapi dia tidak menyukai. Orientasi seksualnya nggak ada. Sehingga disebut aseksual. Dan satunya lagi yang plus itu di samping aseksual, ada sebutan lagi yang dia bukan aseksual, tapi dia bisa menyukai semuanya. Dia merasa laki-laki dan juga dia merasa perempuan. Karena tidak jelas, dia belum bisa menemukan jati dirinya. Secara gender dia tidak tahu, saya laki-laki atau perempuan, sekalipun fisiknya adalah perempuan. Satunya adalah fisiknya adalah laki-laki, tapi dia belum jelas. Saya laki-laki atau perempuan. Tapi dia orientasi seksualnya bisa dengan kesemuanya. Bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan, bisa dengan transgender, trans laki-laki, dan trans perempuan. Bisa semuanya. Itu ya. Jadi sekarang ini tidak hanya LGBT, tapi LGBTQ+. Begitu kompleksnya. Sehingga penelitian tentang LGBT ini semakin tidak tuntas. Karena yang dulunya dianggap kelainan seksual, kelainan mental, kelainan kejiwaan dalam urusan seksual, tahun 73 dikeluarkan dari gangguan mental karena ternyata bukan gangguan mental, tapi ini orientasi seksualnya yang berbeda dengan yang secara umum. Nah, dalam perkembangannya lagi ternyata homoseksual ini menjadi lebih luas sehingga muncullah LGBT.
Ternyata dalam perkembangannya lagi, lebih kompleks lagi, LGBTQ+. Bingung kan? Saya yang membaca aja bisa bingung. Apalagi Anda yang hanya mendengarkan dari saya. Ya, Anda yang mendengar dari saya tentu akan lebih bingung. Jadi, ya itulah supaya semua menjadi tahu bahwa ternyata homoseksual sudah berkembang menjadi LGBT dan LGBT berkembang lagi menjadi LGBTQ+. Saran saya untuk saudara-saudara kita yang dalam kelompok LGBTQ+ ini, ayolah perdalami agama. Sehingga Anda tentukan berdasarkan fisik lahirnya Anda. Karena kalau secara hukum, Anda yang lahir laki-laki, merasa dirinya perempuan, terus kemudian melakukan operasi, ya, kemudian ke pengadilan minta dirubah statusnya dari pria menjadi perempuan, atau sebaliknya yang perempuan setelah operasi minta dilegalkan menjadi laki-laki, maka secara hukum dunia sah. Yang tadinya perempuan akan diakui laki-laki, yang laki-laki akan diakui perempuan. Tapi secara agama tidak. Jadi ayolah kita pelajari dari pendekatan sisi keagamaan. Itu saja yang bisa saya ingatkan untuk teman-teman saya yang masuk dalam kelompok LGBTQ+. Itu ya. Salam sehat.